Oke, kita lanjutkan materi structure kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-10, yang mana materi hari ini adalah materi terakhir tentang structure ya. Nah, materi hari ini adalah tentang dependent clause atau anak kalimat. Oke, nah anak kalimat ini sebenarnya materi lanjutan dari conjunction, materi kita chapter 2. Nah, tapi saya taruh di belakang karena memang materinya lumayan banyak ya, dan lumayan rumit, seperti itu. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas materi tentang anak kalimat. Nah, jadi yang dinamakan dengan anak kalimat itu adalah susunan conjunction subjek predikat yang subjeknya itu selain fan voice, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain fan voice, fix dia harus ditarik satu garis sama subjek dan predikatnya. Nggak boleh putus-putus, teman-teman. Ya, nah itu nanti susunannya namanya adalah anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Nah, contoh dependent clause di dalam kalimat utuh adalah I like the way you think. Kalau diartikan saya suka caramu berpikir. Nah, itu subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, like itu butuh objek, teman-teman. Menyukai itu butuh objek. Nah, objeknya like itu di mana? Objeknya adalah the way you think. Karena nggak mungkin cuma the way. Saya menyukai the way. Cara. Saya menyukai cara. Nah, cara apa? Cara kamu berpikir atau saya menyukai bagaimana, kan gak enak. Saya menyukai bagaimana kamu berpikir. Seperti itu. Jadi bagaimana kamu berpikir atau caramu berpikir itu adalah satu kesatuan. Dia tersusun dari conjunction the way, subjeknya you, dan predikatnya adalah think. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Oke. Nah, contoh lain. I was driving when you called last night. Saya sedang menyetir, subjeknya saya, predikatnya sedang menyetir. Kapan sedang menyetirnya? When you called last night, ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, itu satu kesatuan juga. Conjunction when, subjeknya you, predikatnya adalah called. Oke. Kemudian contoh terakhir, teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ subjeknya dari kata the man sampai kata night. Subjeknya agak panjang ya. Predikatnya adalah works. Seperti itu. Nah, di dalamnya subjek itu ada conjunction subjek predikat, teman-teman. Nah, dia berfungsi sebagai adjektif ya atau kata sifat yang menjelaskan kata benda man. Jadi, kesimpulannya adalah kalau teman-teman menemukan conjunction subjek predikat di mana conjunction itu adalah conjunction selain fan voice, fix itu nanti yang dinamakan dengan anak kalimat. Dan anak kalimat itu nanti posisi di dalam kalimat itu nanti menempati satu posisi kalimat. Gitu ya. Nah, posisi apa aja yang saya maksud yang bisa ditempati oleh anak kalimat atau susunan conjunction subjek predikat? Nah, ada 3 posisi anak kalimat di dalam kalimat utuh, teman-teman. Ya. Nah, fungsinya atau posisinya conjunction subjek predikat itu bisa menjadi kata benda atau noun. Nah, teman-teman masih ingat nggak kata benda di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa? Atau posisinya di posisi apa, teman-teman? Kalau di dalam kalimat kata benda. Subjek. Oke, good. Subjek, satu. Satu lagi. Selain subjek, teman-teman, kata benda posisinya, ya betul. Mr. Agung menjawab, ada objek juga. Jadi kata benda itu fungsinya kalau nggak subjek, ya objek, teman-teman. Entah itu objeknya kata kerja atau predikat, di predikat ya. Atau objek dari preposisi. Nah, makanya nanti di setelahnya kata kerja atau di setelahnya preposisi yang sebagai objek tadi itu bisa diisi dengan conjunction subjek predikat. Atau sebagai subjek juga bisa nanti tempatnya di depan conjunction subjek predikatnya. Seperti itu. Nah, contohnya yang I like the way you think-nya di situ tadi itu sebagai objek, teman-teman. Objek dari kalimat, ya. Nah, conjunction subjek predikat kok tempatnya objek, itu namanya noun clause. Karena fungsinya yang sebagai jadi apa namanya yang bisa sebagai objek itu adalah kata benda. Sebenarnya ada satu lagi yaitu kata ganti, tapi nggak ada pronoun clause itu nggak ada, teman-teman ya. Cuman adanya noun clause. Seperti itu. Oke. Nah, selain kata benda, anak kalimat atau conjunction subjek predikat itu juga bisa menempati sebagai keterangan di dalam kalimat. Nah, kalau keterangan ya fungsinya sebagai keterangan ya, teman-teman. Atau kalau di dalam kalimat itu kan kalau lengkap ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan.
Gitu ya. Nah, keterangannya itu boleh diisi berbentuk conjunction subject predikat. Contohnya pada kalimat tadi. I was driving when you called last night. Gitu ya. Saya sedang menyetir ketika kamu nelpon kemarin atau tadi malam. Nah, keterangan itu boleh dipindah ke depan. Sama ini when you called last night ini bisa kita pindah ke depan, teman-teman. Misalnya, when you called last night, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya tuh sedang nyetir. Nah, bisa ya. Jadi keterangan itu tempatnya boleh di depan, boleh di belakang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, selain sebagai kata benda dan juga kata keterangan, anak kalimat itu juga bisa menjadi kata sifat. Ada yang, sorry, kepencet ya teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat itu cuma satu teman-teman. Dan saya tadi mau mereview ya, maksudnya mengecek teman-teman masih ingat nggak? Jadi adjektif atau kata sifat itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau mengsifati benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Sifat nggak punya sifat. Keterangan nggak punya sifat, gitu ya. Apalagi kata kerja atau aktivitas nggak bisa disifati. Yang bisa disifati hanyalah benda, gitu ya. Nah, jadi kata benda di dalam kalimat, entah itu sebagai subjek atau objek, itu bisa dijelaskan oleh adjective clause. Dan tempatnya adjective clause ini pasti di setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi kata benda yang dijelaskan dulu, baru nanti adjective clause setelahnya. Nah, contohnya tadi adalah yang kalimat berbunyi, the man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ tadi ada that you called last night, yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam siapa? Pria itu. Nah, berarti that you called last night itu menjelaskan kata pria, kata benda di subjek. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Nah, kalau ada kata conjunction subjek predikat kok tempatnya atau fungsinya menjelaskan kata benda, berarti itu namanya adjective clause atau anak kalimat dependent clause yang berfungsi sebagai adjective. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, posisi atau fungsi di dalam kalimat dari anak kalimat atau dependent clause itu bisa jadi noun, tempatnya di subjek atau objek, bisa jadi keterangan, tempatnya sebagai komplement atau pelengkap, atau keterangan di dalam kalimat. Dia juga bisa berfungsi sebagai kata sifat, tempatnya nempel di setelah kata benda yang dijelaskan. Karena dia panjang, teman-teman. Kalau pendek misalnya the itu di sebelumnya kata benda. Tapi kalau dia panjang, diletakkan di setelah kata benda. Seperti itu. Nah, itu kategori dari anak kalimat. Ada 3 ya, karena tempatnya dan fungsinya di kalimat beda-beda, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar tentang conjunction yang dipakai atau kata hubung yang dipakai. Jadi tadi kan anak kalimat kan tersusun dari conjunction subjek predikat ya, teman-teman. Nah, kita kenalan dengan conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Nah, kenapa kita perlu belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat? Untuk mengenali, teman-teman. Ya, jadi di soal nanti kita pasti akan ditanyakan tentang conjunction dan di pilihan ganda biasanya conjunction lebih dari satu, muncul lebih dari satu. Nah, kalau kita kenal conjunction yang dipakai apa dan kita cocokkan dengan bagian kalimat yang hilang itu apa, kita bisa menjawab atau memilih conjunction yang mana yang bisa jadi jawaban. Seperti itu. Jadi kita kenalan dengan conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, ya. Yang pertama conjunction yang dipakai oleh noun clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata benda, entah di subjek, entah di objek. Nah, conjunction yang dipakai yang pertama ada that, artinya bahwa, teman-teman. Oke, itu kalau teman-teman menemukan that yang artinya bahwa, fix itu adalah anak kalimat, nanti CSP-nya ya. Jadi that subjek predikatnya nanti itu kalau jadi satu kesatuan, anak kalimatnya berfungsi sebagai noun clause. Gitu ya. Kemudian ada if atau whether. Nah, if di sini artinya bukan jika atau seandainya, teman-teman. Bukan, karena if yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb clause, bukan miliknya noun clause. Nah, if yang miliknya noun clause artinya adalah apakah atau entah. Sama kayak whether. Nah, gimana kita bisa bedainnya, Sir? If yang artinya apakah atau yang artinya entah. Satu, di posisi kalimat, teman-teman. Apakah dia sebagai subjek atau objek? Atau bukan? Kalau bukan berarti dia keterangan. Kalau posisinya CSP-nya nanti di sebagai subjek atau objek, berarti dia adalah noun clause. Artinya apakah atau entah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tempatnya di noun clause ya berarti itu noun clause. Nah, kemudian if itu juga yang artinya apakah tidak bisa dipindah di awal kalimat. Mirip kayak fanboys, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan if yang artinya jika atau seandainya itu boleh diletakkan di awal kalimat. Itu miliknya keterangan tapi bukan miliknya noun clause. Kita bahas yang noun clause dulu. Oke, teman-teman.
Kemudian yang terakhir conjunction yang dipakai oleh noun clause itu juga berupa 5W1H atau question words, kata tanya teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan kata tanya apapun itu kemungkinan besar dia adalah noun clause seperti itu. Nah, selain conjunction yang dipakai noun clause, kita belajar juga dengan conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, conjunction yang dipakai oleh adverb clause ini banyak banget, teman-teman. Contohnya ada after artinya setelah, although meskipun, as artinya ketika, as if itu satu kata ya, artinya seolah-olah. As long as artinya selama, misalnya juga as fast as. Jadi kalau as tengah-tengahnya ada kata keterangan atau kata sifat, ditambahkan as lagi itu bisa jadi satu kesatuan conjunction. Contohnya kalau as long as ya selama. Kalau as far as sejauh. As quick as secepat. Seperti itu. Atau sama cepatnya dengan gitu ya. Selama itu sama dengan sama lamanya dengan gitu ya. Kemudian ada before artinya sebelum, because artinya karena, even though atau although artinya meskipun, itu sinonim. Ada if artinya jika atau seandainya, in case artinya seandainya nanti atau andaikan nanti gitu ya. Ada in order that artinya supaya, provided that biasanya ada that-nya, biasanya juga dihilangkan that-nya ya, tinggal provided aja. Artinya adalah asalkan. Kemudian ada since artinya karena atau sejak, so that artinya sehingga, unless artinya kecuali jika, until artinya sampai, when artinya ketika, whenever itu artinya kapanpun gitu ya. Where artinya di mana, kalau wherever artinya dimanapun. Whereas artinya namun, while artinya sedangkan, juga bisa diartikan di tengah-tengah, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi hampir semua conjunction, terutama conjunction yang bukan 5W1H ya, dia adalah conjunction miliknya adverb atau keterangan. Seperti itu. Nah kemudian yang terakhir conjunction yang dipakai oleh adjective clause ya teman-teman. Kita punya that, which sama who sama whom. Nah ini artinya sama-sama yang, tapi beda penggunaan. Oke, yang pertama yang saya hitamkan dulu teman-teman, yaitu that, which, sama who. Itu sama-sama artinya yang, tapi beda penggunaan. Nah, beda penggunaannya di mana? Pertama, that dulu. That itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi, that itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. Itu kaidah penulisan di Amerika sana. Penulisan academic writing ya, teman-teman, atau tulisan akademik seperti itu. Itu nggak boleh pakai that kalau ada koma sebelumnya. Oke. Kemudian that itu kata benda sebelumnya yang dijelaskan itu bebas. Boleh dari semua jenis kata benda, entah itu manusia ataupun selain manusia. Oke. Sedangkan kalau which itu sebelumnya pakai koma nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Enggak juga nggak apa-apa, ya. Tapi biasanya which itu dipakai dikasih koma sebelumnya untuk membedakan dengan that, gitu ya teman-teman. Untuk penulisan biar lebih akademik seperti itu. Jadi kalau which itu umumnya sebelumnya ada komanya. Dan kata benda sebelumnya yang dijelaskan itu adalah kata benda selain manusia. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada conjunction who yang artinya yang. Nah ini mirip kayak which. Sebelumnya bukan harus teman-teman, maaf. Boleh dikasih koma. Gitu ya. Biasanya justru malah dikasih koma. Seperti itu. Nah nanti bedanya dengan which adalah benda yang dijelaskan sebelumnya itu adalah benda manusia. Misalkan guru, misalkan pria, misalkan anak-anak gitu ya, itu pakainya who. Seperti itu. Oke. Kemudian that, which, sama who itu memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah subjek atau objek setelahnya itu harus dihilangkan salah satu. Tidak bisa lengkap. Oke. Nah itu kalau whom teman-teman itu kenapa nggak ditebelin? Karena whom itu setelahnya harus ada subjek predikatnya. Nggak boleh ada yang hilang. Kecuali objeknya. Whom itu yang harus hilang cuman objeknya. Seperti itu. Nah kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda ya. Artinya yang bendanya gitu. Misalkan whose house yang rumahnya. Whose cat yang kucingnya. Whose girlfriend misalnya ya yang pacarnya. Whose teacher yang gurunya dan seterusnya. Jadi whose noun itu yang bendanya gitu. Dan whose noun ini mirip kayak that, which, who tadi teman-teman. Yaitu subjek atau objek setelahnya harus dihilangkan salah satu. Kalau sudah ada subjeknya, objeknya hilang.
Kalau sudah ada objeknya, subjeknya lah yang harus hilang. Seperti itu. Oke. Kemudian ada conjunction where juga, artinya di mana. Kemudian ada when, artinya ketika. Nah, teman-teman hati-hati dengan which ya, karena which itu sebelumnya biasanya kalau di soal TOEFL itu ditambahi dengan preposisi. Misalnya in which. Nah, in which itu beda dari which saja. Beda arti, teman. Beda pemakaian juga. Kalau which tadi kan artinya yang, subjek, objek setelahnya harus hilang. Salah satu. Oke. Nah, sedangkan in which itu artinya di mana, sama kayak where. Oke. Nah, subjek dan objek setelahnya kalau ada objeknya ya, itu nggak boleh ada yang hilang, harus lengkap. Itu kalau in which. Jadi memang kadang kita harus jeli, hati-hati di which itu sebelumnya ada preposisi nggak. Karena kalau nggak ada itu which yang atas, kalau ada preposisi misalnya in which, at which, for which, dan seterusnya, itu nanti jadi yang bawah. Beda arti dengan yang which aja. Oke, harus lengkap setelahnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, faktanya teman-teman ada memang beberapa conjunction itu yang subjek atau objeknya setelahnya harus dihapus. Nggak boleh lengkap. Oke. Yaitu conjunction apa aja? Yang pertama ada which, who, that yang artinya yang tadi ya, teman-teman. Atau whose yang diikuti kata benda. Entah itu yang artinya yang bendanya atau kalau di noun clause itu artinya nanti punya siapa benda itu. Seperti itu. Intinya subjek objek kalau teman-teman menemukan whose noun itu salah satu harus dihapus. What juga sama artinya apa yang. Oke. Who juga sama artinya siapa yang. Berikutnya ada whatever apapun yang. Whoever siapapun yang. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction ini ada pengecualian. Pengecualiannya itu tadi ya, subjek atau objek setelahnya harus hilang salah satu. Tidak boleh lengkap. Seperti itu. Bagaimana kalau predikatnya memang tidak butuh objek, Sir? Misalnya to be. Nah, kalau misalnya predikat setelahnya conjunction ini adalah to be atau kata kerja yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Makanya ada which is itu nggak apa-apa, teman-teman. It's okay, it's correct. Gitu ya. Which is itu benar. Malah kalau which it is itu nggak bisa diartikan nanti. Which it is itu nggak bisa. Jadi which is aja. That is aja. Itu artinya yang nanti. Tapi kalau that yang artinya bahwa beda ya, teman. Ini that yang artinya yang. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, boleh difoto dulu. Sambil memfoto, mungkin kalau ada pertanyaan, please answer it, guys. State your question. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Coach, boleh diulang yang soal wu sama apa tadi? Wum. Gimana perbedaan who, whom, sama which ya? Iya, itu agak kurang paham sih. Oke, jadi atau kita lihat kamus ya, teman-teman, supaya bisa lihat contohnya langsung. Oke, yang pertama tadi which, Miss ya. Kita cari kata which yang bisa diartikan relative pronoun. Sebenarnya kalau di grammar itu namanya relative pronoun, teman-teman. Bukan conjunction, tapi kalau di dalam kalimat itu anggap sebagai conjunction. Oke, karena di grammar itu nama-nama itu banyak sekali, teman-teman. Karena kalau kita kadang cuma terpaku sama nama, kadang kita lupa penggunaan. Jadi kalau menemukan which, anggap aja conjunction kalau di soal structure TOEFL. Ya. Nah, contoh yang penggunaannya yang conjunction itu adalah, nah contohnya seperti ini. Tapi ini di kalimat tanya ya, teman-teman. Atau kita coba cari yang di kalimat, nah ini contohnya. Ini kalimat yang positif, teman-teman. Kalimat positifnya berbunyi, sekarang mereka sedang nyetir atau menyetir gitu ya, membawa motor di dekat rumah-rumah atau di dekat rumah-rumah yang Andi kasih tahukan. Describe. Nah, describe itu artinya mendeskripsikan, Miss. Pertanyaan saya ke Miss nih. Mendeskripsikan itu butuh objek nggak? Atau saya balik deh, pertanyaannya saya ubah. Misalkan kalau Miss bingung. Kalau saya bilang ke Miss nih, misalkan saya ingin mendeskripsikan. Butuh. Mendeskripsikan apa ya? Nah, mendeskripsikan apa ya? Berarti mendeskripsikan itu butuh objek. Oke. Nah, sedangkan head describe di sini dia aktif ya, teman-teman, karena head bukan to be. Ya. Kalau to be verb 3 pasif, tapi head bukan to be. Berarti ini aktif. Nah, kalau aktif harusnya ada objeknya. Kok ini nggak ada objeknya? Karena dia pakai conjunction which, teman-teman.
Ya, conjunction which itu salah satu harus hilang kalau sudah ada subjeknya, contohnya di sini subjeknya Andy, maka yang harus hilang adalah objeknya. Seperti itu. Oke? Karena sudah terlaksana gitu ya, coach ya. Maksudnya alasan kenapa kok hilang objeknya gitu kan, Mister? Sudah dilaksanakan gitu ya, maksudnya gitu ya. Sebenarnya bukan karena alasannya sudah dilaksanakan, Mister. Tapi alasannya karena benda yang dijadikan objek itu dijelaskan. Jadi nggak perlu disebutkan Oh lagi. iya, iya. Kan oke Dapat ya. Jadi Oke. atau gini deh, misalkan teman-teman kita pakai melogika ya, kita melogika kalimat atau grammar. Jadi grammar itu sebenarnya aturan yang dibuat dalam bahasa Inggris itu ada alasannya. Ada bisa dilogika lah seperti itu. Misalkan kita pakai conjunction yang, which ya teman-teman. Misalnya seperti ini, saya punya dua kalimat dalam bahasa Indonesia aja. Kalimat pertama berbunyi, buku yang kamu pinjam buku itu kemarin adalah buku bahasa Inggris atau buku TOEFL lah biar pendek gitu ya. Kalimat kedua berbunyi buku yang kamu pinjam kemarin adalah buku TOEFL. Kira-kira enak yang mana? Saya ulangi lagi ya. Saya bacakan kalimat pertama, buku yang kamu pinjam, buku itu kemarin adalah buku TOEFL. Kalimat kedua, buku yang kamu pinjam kemarin adalah buku TOEFL. Kira-kira enak yang mana? Yang dua ya, Yang Mister. kedua, betul, that's right. Padahal pinjam, bahasa Inggrisnya borrow ya, teman. Atau kita cek kata borrow di kamus, dia itu adalah kata kerja yang butuh objek. Nah, borrow itu ada, borrow bisa intransitif ternyata teman-teman. Tapi yang kita maksud di sini, borrownya yang meminjam ya, yang butuh objek. Seperti itu. Oke, nah makanya objeknya kenapa dihilangkan? Karena buku sudah disebutkan di sebelumnya itu, di sebelum kata yang itu. Maka tidak perlu disebutkan lagi. Itu alasan kenapa ini ya untuk yang ya teman-teman. Karena untuk yang apa yang itu alasannya beda lagi nanti. Seperti itu. Nah tapi intinya sama ya. Intinya penggunaannya sama. Untuk conjunction yang saya sebutkan tadi, yang subjek atau objek salah satu harus dihilangkan, hilangkan aja teman-teman. Salah satu. Ya entah subjeknya entah objeknya. Itu jadi penanda teman-teman nanti menjawab soalnya. Seperti itu. Gimana Mister dapat ya? Maksud saya ya. Iya, Coach. Oke, kalau sudah nah kita kembali ke pertanyaannya Miss tadi atau kita kembali ke PPT Des. Saya agak lupa tadi pertanyaannya. Sebentar saya Wus, lingkari. Apa aja iya. Miss tadi? Ya, wum sama wus. Oke, jadi Nah. who itu ini Miss ya. Jadi who itu artinya yang, sebelumnya benda yang dijelaskan haruslah manusia, sama dengan whom. Who sama whom itu sama. Maksud saya ya teman-teman, who sama whom itu sama. Benda yang dijelaskan haruslah benda manusia. Ya, harus orang atau person. Kalau noun person gitu ya. Contohnya guru, murid dan sebagainya itulah. Gitu ya. Nah, bedanya who sama whom apa? Who itu salah satu boleh hilang. Maksudnya gini, setelahnya who itu tidak ada subjeknya nggak apa-apa. Oke, karena memang who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, sedangkan whom itu setelahnya harus wajib ada subjeknya dan predikatnya tentu saja. Ya, kalau who tadi subjek atau objek salah satu harus hilang. Nah, whose noun itu salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Sama kayak penggunaannya who. Nah, bedanya dengan who terus apa, Sir? Bedanya hanya di artinya saja, Miss. Whose noun itu artinya yang bendanya. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat? Tapi ini adjective clause ya, teman-teman. Conjunction yang dipakai adjective clause semuanya sama. Sebelumnya wajib ada kata bendanya. Hanya kata bendanya yang dijelaskan aja yang beda-beda. Seperti itu. Tapi kalau whose noun di sini diikuti kata benda jenis apapun tidak masalah. Manusia nggak apa-apa. Selain manusia juga nggak apa-apa. Seperti itu. Thank you, Coach. Agak tercerahkan ini. Oke, alhamdulillah. Baik. Nanti mohon dilihat lagi rekamannya, Miss, dan ditulis. Karena kalau nggak ditulis, atau nanti kalau teman-teman sambil melihat rekaman kok masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan lewat Japri.
Seperti itu. Karena kita nggak mungkin mengulang-ulang terus, teman-teman. Waktu kita terbatas gitu ya. Nah, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Baik, sekarang kita belajar ke bagian terakhir dari anak kalimat. Namanya adalah reduction atau abridgment. Nah, reduction atau abridgment artinya adalah pemendekan anak kalimat. Jadi conjunction subjek predikat yang berfungsi sebagai noun, adverb, dan adjective itu bisa kita singkat, kita ringkas, kita pendekkan teman-teman. Tanpa harus merubah artinya. Gitu ya, atau pesan yang di dalam kalimat utuhnya, seperti itu. Nah, cara memendekkan setiap anak kalimat itu beda-beda. Kita belajar dulu memendekkan anak kalimat yang berfungsi sebagai noun atau istilahnya noun clause. Oke, nah cara memendekkan noun clause, nanti misalnya ya, yang utuh atau yang lengkap itu adalah conjunction subjek predikat. Nah, nanti kalau dipendekkan menjadi conjunction tetap ya, harus tetap ada. Nah, subjek kita hapus, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Oke, teman-teman, contoh. Misalnya dari kalimat I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu kan subjeknya sama-sama I. Maka bisa kita hilangkan yang setelah conjunction word. Kita pendekkan maksudnya. Nah, nanti jadinya I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Cuman beda struktur saja. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau menemukan ada conjunction yang seharusnya setelahnya ada subjek predikat, kok nggak ada subjek predikatnya. Nah, berarti itu sebenarnya sudah dipendekkan. Nah, kalau sudah dipendekkan, teman-teman tidak perlu panik, menyalahkan soal, jangan. Anggap aja dia jadi satu kesatuan. Fungsinya di kalimat sebagai apa? Kalau misalkan di sini dia sebagai objek, ya udah anggap dia sebagai objek, gitu aja. Ya, jadi nggak perlu pusing-pusing lah, karena dia satu kesatuan makna. Gitu teman-teman. Cuman ada syaratnya ya. Memendekkan noun clause ini ada syaratnya. Syaratnya yang saya sebutkan tadi, subjek yang tidak pakai conjunction dan subjek di setelah conjunction atau anak kalimatnya itu harus sama. Kalau subjeknya beda, contohnya teman-teman, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini subjeknya kan beda. Ini tidak bisa kita pendekkan. Ya, jadi harus tetap I don't know what he should do. Seperti itu. Jadi pemendekan itu hanya ketika yang dibahas atau subjeknya itu sama. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu pemendekan untuk noun clause ya. Sekarang pemendekan untuk adverb clause atau keterangan. Nah, cara memendekkan keterangan mirip dengan noun clause. Jadi dari conjunction subjek predikat. Nah, nanti bedanya hanya pembentukan setelah conjunction-nya, teman-teman. Ya. Untuk adverb clause kita harus perhatikan dulu predikatnya apakah dia aktif, apakah dia pasif. Nah, kalau dia aktif, nanti jadinya conjunction, terus diikuti verb ing. Jadi subjek hilang, predikatnya kita rubah menjadi verb ing. Contoh ya, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Nah, itu ada keterangan ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012. Nah, itu kan predikatnya aktif ya, verb 2, teman-teman. Karena dia punya objek, artinya mengeluarkan atau merilis gitu ya. Nah, berarti karena aktif dan subjeknya sama-sama Tesla, ini bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya, when diikuti verb ing, predikatnya kita rubah menjadi verb ing, subjek hilangkan aja. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru bagi kendaraan listrik atau untuk kendaraan listrik seperti itu. Nah, cuman kalau setelah conjunction kok nggak ada subjek predikat, ini jangan dianggap conjunction ya. Dia anggap satu kesatuan. Oke, karena tempatnya dia sebagai keterangan, ya udah ini keterangan gitu. Jadi tandai semuanya, teman-teman, menjadi keterangan. Subjeknya Tesla, predikatnya set. A-new standard sebagai objek, for electric vehicles itu adalah keterangan juga. Karena di dalam kalimat itu keterangan ada berapapun nggak masalah. Gitu ya. Oke, lanjut lagi pemendekan kalau predikatnya pasif. Jadi keterangan ketika predikatnya pasif, teman-teman. Nah, nanti tinggalkan conjunction dan verb 3-nya saja. Subjek hilang. Oke, contoh. When it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan, ketika dia ditemukan, maksudnya dia di sini adalah radium, teman-teman. Jadi ketika radium ditemukan,
radium menjadi elemen atau unsur dobrakan gitu ya dalam bidang radioterapi. Nah, karena subjeknya sama-sama radium bisa kita pendekkan yang CSP-nya. Nah, karena predikatnya pasif, tinggalkan conjunction dan verb 3-nya saja. Nah, jadinya when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah elemen dobrakan gitu ya dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk adverb clause, cara membedakan ketika predikatnya tidak memiliki arti, yaitu to be, teman-teman. Jadi kalau predikatnya to be, nanti hilangkan, tinggalkan conjunction-nya saja sama informasi di setelah to be-nya. Oke, contoh teman-teman. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu ada predikat are. Dia kan tidak aktif, tidak pasif ya, karena dia tidak punya arti, teman-teman. Oke. Nah, maka cara memendekkannya, tinggalkan conjunction-nya when, subjek hapus, predikat hapus, tinggal tambahan di setelah predikat. Nah, contoh, teman-teman. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita di Roma, kita harus bersikap seperti yang orang Roma bersikap atau seperti orang Roma, maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dia peribahasa ini kan peribahasa Inggris, teman-teman. Kalau peribahasa kita itu di mana tanah atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu ya. Di mana kita berada, kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Jangan semau kita, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, tapi intinya teman-teman fokus pada strukturnya ya, bukan yang dibuat status BA nanti. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh pemendekan atau cara pemendekan adverb clause, tergantung predikatnya. Kalau dia aktif, conjunction verb ing. Kalau dia pasif, conjunction verb 3. Kalau dia predikatnya berupa to be, nggak punya arti, maka tinggal conjunction dan informasi setelahnya to be saja ketika dia lengkap. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang cara memendekkan adjective clause, teman-teman. Adjective clause juga bisa dipendekkan, tapi untuk memendekkan adjective clause ini sangat terbatas. Hanya sedikit bagian adjective clause yang bisa kita pendekkan, teman-teman. Ya, atau gini deh, adjective clause yang bisa dipendekkan itu hanya conjunction which, who, that yang artinya yang, dan setelahnya itu nggak ada subjeknya. Jadi langsung diikuti predikat. Cuman itu saja yang bisa dipendekkan, teman-teman. Atau di reduce atau di abridge gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan which, who, that yang artinya yang diikuti predikat, itu bisa dipendekkan. Cara memendekkannya, conjunction nanti ikut hilang. Jadi conjunction dihapus. Which, who, that-nya nanti kita hapus. Gitu ya. Nah, nanti predikatnya yang kita rubah. Kalau dia aktif, kita rubah jadi verb ing. Kalau dia pasif, kita rubah menjadi verb 3. Kalau dia to be, yang nggak punya arti tadi, kita hapit dengan 2 koma. Jadi conjunction hilang, predikat hilang. Informasi setelahnya predikat atau setelahnya to be itu diapit dengan 2 koma. Istilahnya namanya adalah apositif nanti. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, misalnya yang aktif dulu ya. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Teman-teman fokus aja pada ini ya, karena ini panjang teman-teman. Teman-teman fokus pada yang saya tandai kuning. Oke? Nah, di situ which employs itu artinya adalah yang mempekerjakan. Nah, kalau ada which, who, that langsung diikuti predikat seperti ini bisa kita pendekkan. Nah, karena dia aktif, kita rubah menjadi verb ing, teman-teman. Conjunction kita hapus. Nah, nanti jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Gitu ya. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang seluruh dunia, bla 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 itu, ya. Jadi dari which employs menjadi employing, artinya sama. Boleh teman-teman pakai yang atas, boleh pakai yang bawah kalau mau bilang yang ya. Kemudian bagaimana kalau yang di atau predikatnya pasif tadi, teman-teman? Contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, di situ predikat adjective clause-nya adalah which was founded, yang didirikan. Yang mana itu pasif. Nah, maka nanti kalau kita pendekkan conjunction hapus, was founded, tinggalkan verb 3-nya aja. Jadinya,
Tesla, founded in 2003, bla 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 itu. Artinya sama teman-teman. Tesla yang didirikan di tahun 2003 dan seterusnya. Gitu ya. Dan yang terakhir kalau misalnya to be tadi predikat setelah conjunction adjective clause-nya, nah itu bisa kita hapus semuanya teman-teman. Maksudnya tinggalkan informasi setelahnya to be-nya. Contohnya ini, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah itu predikatnya which is, maksudnya conjunction predikatnya which is. Karena to be, kita hilangkan semuanya kalau mau dipendekkan. Jadinya, Tesla, a pioneer in electric vehicles, bla 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 itu. Jadi which is-nya hilang teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apositif itu juga pemendekan dari adjective clause. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi dari pemendekan anak kalimat. Kita ke contoh soal sekarang. Contoh soal pertama, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman, di situ ada kata believe, artinya mempercayai. Subjeknya adalah some ecologists, artinya beberapa ahli ekologi. Kemudian ada predikat lagi will be lost, auxiliary verb ya. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Agak panjang teman-teman. Nah berarti di sini kita membutuhkan conjunction. Sayangnya kalau kita lihat di pilihan ABCD ada dua pilihan conjunction. Nah memang yang Charlie sama Delta itu ada conjunction juga teman-teman. Tapi Charlie sama Delta itu salah. Ada yang tahu salahnya Charlie sama Delta kenapa teman-teman? Ada predikatnya. Betul, ada predikat lagi. Sedangkan kita tidak butuh predikat lagi, teman-teman. Karena nanti predikatnya jadi 3. Sedangkan conjunction di situ cuma 1, nggak boleh. Kalau ada 3 kalau ada 3 predikat akan membutuhkan 2 conjunction. Gitu ya. Jadi jawabannya tinggal alpha atau bravo. Nah, ini adalah materi maksudnya materi anak kalimat yang kedua ketika kita belajar conjunction tadi. Mengenali conjunction, teman-teman. Nah, because itu dipakai oleh adverb clause. Yang saya minta untuk tadi saya lupa kayaknya ya minta teman-teman untuk foto. Kemudian that itu punya 2 arti. That itu bisa berarti bahwa itu miliknya noun clause, teman-teman. Nah, that juga bisa berarti yang itu miliknya adjective clause. Nah, sekarang kita cek aja apakah kita butuhnya adverb atau noun atau adjective di titik-titik di soal. Nah, cara melihatnya bagaimana? Kita lihat di sebelum titik-titik ada kata apa. Karena kalau anak kalimat atau dependent clause itu patokannya adalah di sebelumnya titik-titik, teman-teman. Tapi kalau adjective clause di setelah titik-titik juga ya. Jadi sebelum dan setelahnya. Itu untuk adjective clause. Tapi kalau selain adjective clause, yaitu adverb clause sama noun clause, teman-teman bisa cek langsung di sebelum titik-titik. Nah, di sebelum titik-titik ada kata kerja believe, artinya mempercayai atau percaya. Pertanyaan saya ke teman-teman, mempercayai itu butuh objek nggak, teman-teman? Atau saya rubah pertanyaan saya. Misalkan butuh ya, betul. Karena kita nggak mungkin bilang ke seseorang yang kita temui, misalkan, Pak, saya sangat mempercayai. Nah, orang yang kita ajak ngomong pasti bingung, mempercayai apa? Nah, berarti mempercayai itu butuh objek. Nah, kalau kata kerja butuh objek dan dia aktif, verb 1 itu aktif ya, teman-teman, maka setelahnya harus dikasih objek. Jadi nanti conjunction subjek predikat ini atau anak kalimat ini itu ditempati oleh objek atau noun clause. Oke, ketemu ya? Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha atau bravo? Yang bisa jadi ya betul. Yang bravo ya, lebih tepatnya yang artinya bahwa, bukan yang artinya yang. Karena kalau adjective clause sebelumnya harus ada kata benda. Sedangkan sebelum titik-titik itu bukan kata benda tapi kata kerja. Kita juga tidak bisa memasukkan keterangan di situ. Kenapa? Karena nanti kita tetap kehilangan objek dari kata kerja believe. Karena dia butuh objek. Nah, jadi jawabannya bravo, teman-teman. Nanti kalau saya hapus dulu. Nah, nanti kalau diartikan, kalau diartikan beberapa ahli ekologi percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan hilang dalam 100 tahun berikutnya. Semoga tidak ya, teman-teman. Hanya contoh saja. Oke, contoh kedua ya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb yaitu stands, artinya berdiri. Subjeknya adalah a character. Kemudian, nah, others di sini juga verb SIS ya, teman-teman, artinya menyatakan. Sama kayak
tells, oke, sama kayak says, gitu. Nah, tapi di sini others itu hanya dihubungkan sama conjunction and saja. And di sini hanya menghubungkan dua predikat. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, boleh tidak dianggap, boleh dianggap jadi satu. Intinya ini satu kesatuan, teman-teman, bukan dua bagian kalimat yang berbeda, gitu ya, karena disambungkan pakai can voice. Oke, subjeknya sama-sama karakter. Kemudian tarik di belakang lagi, nah di situ ada predikat lagi yaitu is delivering, subjeknya adalah the character. Fix di titik-titik kita butuh conjunction. Oke, nah di pilihan ganda yang conjunction ada dua, antara Charlie atau Delta. Kalau Bravo udah pasti salah ya teman-teman, aturannya predikat itu tidak boleh pindah di paling depan kalimat. Dan kita memang tidak butuh predikat. Kalau yang alfa, kalau kita masukkan preposisi nanti, subjeknya akan berubah jadi keterangan, malah kita nggak punya subjek. Malah kalimatnya salah nanti ya. Jadi alfa nggak bisa. Nah, jadi tinggal Charlie dan Delta. Nah, ini gampang banget teman-teman. Which tadi kan conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Ya kan? Nah, kita kenali sifatnya adjective clause atau cara menggunakan adjective clause. Adjective clause itu cara menggunakannya sebelumnya harus dikasih kata benda. Sedangkan titik-titik di paling depan kalimat, teman-teman. Kan nggak ada kata benda berarti sebelumnya. Berarti di situ bukan tempatnya adjective clause. Ya, itu tempatnya bukan adjective clause. Artinya Charlie nggak bisa jadi jawaban. Karena nanti kita kehilangan kata benda yang dijelaskan oleh adjective clause tersebut. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta, yang mana when di sini fungsinya sebagai adverb clause nanti sampai koma di sini. Itu nanti adverb clause. Nah, nanti kalau diartikan ketika seorang karakter dalam sebuah permainan drama berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan keras, karakter tersebut menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Seperti itu. Oke, contoh terakhir teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu ya. Di situ ada was named, subjeknya adalah Pike speak. Kemudian, nah ada describe, itu verb 2 karena dia punya objek. Dia aktif, bukan pasif. Gitu ya, karena dia punya objek, teman-teman. Artinya di titik-titik, kita butuh conjunction dan subjek. Nah, kebetulan conjunction di pilihan ABCD yang bisa kita lihat, itu semuanya menggunakan conjunction who. Conjunction who itu kalau di setelahnya sudah ada objeknya, maka harus hilang subjeknya. Artinya setelahnya tidak boleh ada kata benda setelahnya who, teman-teman. Nah, tapi sebenarnya gini, soal ini bisa kita jawab dengan materi hari kedua, dengan cara menghitung predikat-predikatnya. Kebetulan di pilihan ganda itu ada predikatnya, teman-teman. Yang mana kita tetap nggak butuh predikat, karena di soal sudah ada 2 predikat. Jadi jangan dimasukkan predikat lagi. Cari pilihan ABCD yang tidak ada predikatnya yang benar. Nah, berarti jawabannya yang mana? Bravo, Ustaz. Betul, jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Karena kalau yang alfa, salahnya ada is di situ. Nanti predikatnya ada 3. Sedangkan conjunction cuma 1, nggak bisa. Charlie juga sama, ada predikat, conjunction cuma 1, nggak bisa. Nanti predikatnya 3 jadinya. Delta juga sama, ada predikat lagi, sedangkan conjunction cuma 1, nggak bisa. Nanti predikatnya ada 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Oke, nanti kalau diartikan, Pikes Peak atau puncak Pikes gitu ya, dinamai atas Zebulon Pike, penjelajah yang memperkenalkannya kepada dunia, maksudnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh penerapan materi kita hari ini ke soal struktur TOEFL. Seperti itu. Nah, kita coba latihan buat teman-teman ya, seperti biasa. Jangan takut salah dulu, teman-teman. Waktunya adalah 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Waktunya habis. Dan ada jawaban dari teman-teman antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, mari kita bahas. Oke, cari predikat dulu seperti biasa di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is given ya. Itu adalah auxiliary verb. Subjeknya adalah the epic poem.
Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pilihan yang alpha, telling itu adalah verb ing yang mana dia adalah pemendekan dari ini kalau kita panjangkan ya itu dari which tells. Nah, which tells itu sama dengan telling, teman-teman. Artinya yang memberitahukan. Yang mana nanti kemungkinan yang alpha bisa karena tells itu butuh objek, setelahnya ada objeknya dan dia aktif ya. Jadi kemungkinan alpha bisa jadi jawaban. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo ada in which, hati-hati teman-teman. In which itu berbeda dari which yang saya sampaikan tadi. Oke, bedanya gimana? Bedanya kalau which bisa langsung diikuti predikat. Terutama kalau setelah predikat itu ada objeknya, fix subjeknya harus hilang. Nah, sedangkan in which itu setelahnya tidak boleh ada yang hilang, entah itu subjek atau objek. Gitu ya. Nah, ini tiba-tiba diikuti predikat, artinya subjeknya hilang. Otomatis Bravo salah. Kalau yang Charlie jelas itu predikat lagi, teman-teman. Itu verb SIS ya. Verb SIS dan subjek itu nggak boleh dipisah satu koma, nggak bisa, teman-teman. Udah pasti salah seperti itu. Karena dua-duanya subjek dan predikat itu sama-sama penting. Apalagi kita tidak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Di soal tidak ada conjunction, pilihan Charlie tidak ada conjunction, Charlie tidak bisa jadi jawaban. Ya. Nah, kalau yang delta ini jebakan, hati-hati teman-teman yang delta ya. Ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Predikatnya adalah is told. Nah, cuman yang delta ini ada dua kesalahan. Kalau kita pilih delta, kesalahan pertama adalah sebelumnya that itu tidak boleh ada koma. Sedangkan di soal ada satu koma. Kesalahan kedua, is told itu to be verb 3, teman-teman. To be verb 3 itu adalah struktur pasif, kata kerja pasif. Dan kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi ada objeknya, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Kita tidak bisa pilih yang delta. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan di epic poem atau puisi epic gitu ya, yang menceritakan cerita tentang kejadian besar dalam gaya Nobel. Gaya Nobel itu gaya bagus atau Nobel itu apa ya teman-teman? Artinya bangsawan bisa ya atau berbudi pekerti baik mungkin seperti itu. Maksudnya Nobel style itu menceritakan sesuatu yang memiliki moral value baik seperti itu. Itu biasanya diberikan continuity. Continuity itu apa ya bahasa Indonesia yang enak itu keterusan atau keberadaan yang terus-menerus seperti itu. Oke. Oleh kegiatan dari seorang pahlawan. Seperti itu. Atau dilanjutkan, mungkin maksudnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha, itu kependekan dari which tells. Kita coba lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Bravo dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo ya, sepertinya. Oh, ada jawaban Charlie juga. Baik, antara Charlie atau Bravo, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada contains, subjeknya adalah human skeleton. Kemudian held di sini verb 3, teman-teman. Karena hold verb satunya itu artinya menahan atau apa ya? Ya, menahan gitu ya. Dia butuh objek, sedangkan di situ tidak ada objeknya, adanya keterangan. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, tapi kalau kita lihat A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja consists. Yang alpha otomatis salah ya, teman-teman. Karena consists yang alpha itu adalah predikat, verb SIS. Kita tidak bisa masukkan predikat di sini. Kenapa? Karena tidak ada conjunction. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Nanti double predikat. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo consisting, nah kemungkinan bisa teman-teman. Oke, karena consist of itu satu kata. Oke, teman-teman, consist of itu satu kata, consisting kemungkinan Bravo bisa. Itu kalau dipanjangkan adalah which consists of gitu ya.
Jadi kita tahan dulu teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Nah, ini salahnya adalah di situ ada subjek lagi teman-teman, yaitu it. Ya, karena that itu apa namanya? Terutama ketika predikatnya consist of itu kan satu kata teman-teman. Nah, terus di setelahnya sudah ada objeknya, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction sebelumnya, jadi delta nggak bisa. Oke, fix. Jadi jawabannya yang bravo teman-teman. Nanti kalau diartikan, kerangka manusia memiliki apa ya, kurang lebih gitu ya. Sam di sini diartikan kurang lebih. Jadi kerangka manusia memiliki kurang lebih 206 tulang yang ditahan bareng atau yang menyatu gitu ya, atau yang di apa ya bahasa Indonesia yang enak, yang ditahan bersama-sama oleh jaringan yang fleksibel yang terdiri dari cartilage dan ligaments. Nah, ini saya nggak tahu bahasa Indonesia ya karena istilah fisiologis seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik ada jawaban alfa, ada juga bravo ya. Baik antara alfa atau bravo kita cek bareng. Nah, sebenarnya soal ini bisa kita jawab dengan materi hari kedua, teman-teman. Nah, materi hari kedua gimana? Nah, di situ ada predikat yaitu are. Di situ ada predikat lagi yaitu is noun, teman-teman. Kalau ada dua predikat, kita butuh conjunction gitu ya. Nah, subjeknya are itu people, subjeknya is well known itu yang belum ada. Karena kalau kita cek di situ nggak ada subjeknya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction yang mana nanti conjunction subjek predikat itu nanti menjadi satu, menjadi subjek. Atau istilahnya noun clause gitu ya. Nah, di pilihan ganda yang ada conjunction itu cuma satu, yaitu yang bravo. Nah, jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, that most people are able to use one hand more skillfully than the other, it is well known. Itu kalau diartikan bahwa hampir semua orang itu mampu menggunakan satu tangan lebih baik daripada tangan yang lain, itu sudah diketahui dengan jelas atau diketahui secara luas atau dengan baik seperti itu. Oke, jadi nanti subjeknya yang mana dari predikat is ini? Subjeknya dari kata that sampai kata the other, teman-teman. Itulah yang disebut dengan noun clause. Conjunction subjek predikat fungsinya sebagai noun. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang alpha kita nanti kehilangan conjunction. Kalau yang Charlie itu jelas ya nanti predikatnya jadi 3. Sedangkan nggak ada conjunction, nggak bisa. Apalagi yang delta itu nanti merubah subjeknya menjadi keterangan karena ada preposisi of sebelumnya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ini memang agak sulit ya, teman-teman. Ini agak karena masalahnya vocab. Di sini ada vocab yang mungkin kebanyakan teman-teman itu merasa baru gitu. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, semuanya antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, sebelum saya mencocokkan, saya ingin menyatakan ke teman-teman, jawaban teman-teman semua tidak tepat, teman-teman. Jawabannya adalah yang Delta. Ya. Nah, sekarang alasannya. Caranya gampang, cari predikat dulu. Di situ ada is, teman-teman. Oke. Sorry, ini belum saya, ini tadi saya lupa
Menge-save jadi coret-coretannya hilang, teman-teman. Di situ ada predikat is ya. Subjeknya itu adalah a ref. Kemudian di situ, nah hati-hati, repeated di situ itu bukan verb 2, tapi dia verb 3, teman-teman. Karena setelahnya tidak ada objeknya. Gitu ya. Jadi ini verb 3. Verb 3 itu adjektif fungsinya. Walaupun dia past participle. Sedangkan di soal itu tidak ada past participle, adanya present participle. Nah, kita cek dulu yang alpha salahnya kenapa, teman-teman. Yang alpha itu ada subjek yaitu one or two measures. Nah, ada predikat yaitu lasted dan dia verb 2. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau itu verb 2 dari materi hari ketiga, teman-teman? Kita harus tahu dulu arti kata last. Nah, last itu artinya adalah berlangsung. Dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Nah, kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, itu otomatis tidak bisa dipasifkan. Sama kayak occur, teman-teman. Occur itu kalau ada ed-nya dan dia berdiri sendiri, fix itu verb 2, bukan verb 3. Sama kayak lasted. Lasted itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Dia hanya bisa aktif. Berarti ini verb 2, bukan verb 3. Nah, kalau ada subjek predikat lagi, harusnya kita butuh conjunction yang menghubungkan dua SP. Sedangkan di pilihan dan di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Alpha nggak bisa. Ya. Nah, kalau yang Bravo ada predikat yang tidak butuh objek, kok ada kata benda setelahnya, itu bukan objek tapi subjek, teman-teman. Itu inversi. Oke. Nah, di inversi jelas nggak bisa ya. Alasan pertama tidak ada penanda inversi sebelumnya, alasan kedua nanti kita double subjek predikat. Seperti itu. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie jelas kelihatan di situ ada predikat lagi. Kalau nggak ada conjunction subject tidak bisa. Ya, jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ ada lasting yang mana itu sebenarnya kepanjangan dari which usually, maaf teman, saya tulis pakai yang anu aja ya, biar ini biar jelas. Jadi lasting atau yang pilihan delta itu sebenarnya kependekan atau reduction dari which usually lasts one or two measures. Seperti itu, teman-teman. Atau which is usually lasting itu juga bisa. Karena setelahnya ada verb 3, which is usually lasting and is repeated, kan biasanya seperti itu. Nah, is-nya ditulis lagi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nah, jadi which usually lasts one or two measures, itu kalau dipendekkan menjadi usually lasting one or two measures. Seperti itu. Itu kalau diartikan nanti dalam musik jazz, sebuah riff, ini istilah ya, sebuah riff merupakan sebuah figur melodi sederhana yang biasanya berlangsung satu atau dua ketukan dan diulang beberapa kali. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Nggak apa, kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang menemukan jawaban silahkan dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban delta, delta. Baik, semuanya menjawab. Ada juga menjawab alfa. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada was, subjeknya adalah the Bering Land Bridge. Kemudian tidak ada predikat lagi ya teman-teman. Sebelum titik-titik itu ada preposisi of. Preposisi itu setelahnya harus diisi kata benda. Nah, kalau dimasukkan conjunction ataupun predikat, jadi conjunction subject predikat, di sini harus ada conjunction subject predikat miliknya noun clause. Gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya gampang banget, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang ada conjunction subject predikat itu cuma di satu pilihan. Oke, semuanya memang ada predikatnya misalnya ya.
Kalau nggak gitu ada conjunction-nya, sorry. Ada conjunction-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada conjunction, setelahnya harus ada subjek, ada predikat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang alpha, teman-teman. Di situ conjunction-nya what, subjeknya juga what. Oke. Nah, kalau yang delta kenapa salah? Itu kan ada conjunction sama pemendekan the bearing side. Nah, teman-teman, caranya memendekkan itu bukan diikuti kata benda. Tidak ada. Anak kalimat itu yang dipendekkan tinggal conjunction sama kata bendanya aja nggak ada, teman-teman. Oke, apalagi conjunction di sini yang dipakai adalah where. Itu miliknya adverb clause. Seperti itu. Sebelumnya ada of. Oke, jadi nggak bisa teman-teman yang delta. Kalau yang Charlie salahnya ada subjek predikat, nggak ada conjunction, nggak boleh. Bravo juga sama, ada predikat, nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan, the Bering Land Bridge merupakan sebuah daratan atau bentangan daratan luas di zaman es gitu ya, yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area dari yang sekarang ini merupakan Selat Bering. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta. Kita cek bersama teman-teman, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat yaitu has. Subjeknya adalah the wood ya. Kemudian, nah hati-hati dengan conjunction when teman-teman. Conjunction when di sini setelahnya langsung diikuti verb 3. Nah, ini adalah pemendekan dari when it is finished. Oke, karena dia pasif, tinggalkan conjunction dan verb 3-nya saja. Ini pemendekan adverb clause. Oke, kalau ada seperti ini, teman-teman tidak perlu anggap itu conjunction, tapi anggap saja satu kesatuan ini adalah keterangan atau adverb, seperti itu. Nah, jadi kalimat sudah lengkap ya, teman-teman, antara subjek sama predikat. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada conjunction which, yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Menjelaskan kata the wood of the black cherry tree. Terus predikatnya adalah is, karena yang dijelaskan satu, pakai is sudah benar. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, nah conjunction which itu tidak boleh lengkap. Subjek atau objek salah satu harus hilang. Kalau predikatnya itu tidak butuh objek, salah satunya adalah to be, maka yang harus hilang harusnya adalah subjeknya. Nah, sedangkan di sini subjeknya ada, teman-teman. Jadi bravo nggak bisa. Ya, karena kita tidak butuh it-nya ini yang salah. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat setelahnya ya, ataupun predikat aja nggak ada. Sorry, kalau native of which harus subjek predikat, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi. Kalau which sebelumnya kok ada preposisinya, itu berbeda dari which yang berdiri sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir yang delta itu ada dua conjunction. Ada that, ada which. Kita nanti butuh dua subjek, dua predikat lagi, teman-teman. Jadi delta nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang merupakan native atau gimana ya bahasanya? Yang asli gitu ya, yang asli miliknya Amerika Utara, memiliki kayu warnanya coklat kemerahan dan lapisan kayu luar yang polos ketika selesai diproses. Oke, jawabannya yang alpha. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 10 terakhir ya teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha atau Charlie. Alpha, Charlie atau Delta maksud saya ya.
Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata launch, artinya meluncurkan atau mengawali maksudnya di sini ya, atau memulai. Subjeknya adalah the first canal in the United States. Oke, kata bendanya di kanalnya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada turunan dari kata kerja build. Nah, kata kerja build itu artinya adalah membangun atau mendirikan, teman-teman. Oke, nah membangun atau mendirikan itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang kita akan mendirikan, terus ditutup menggunakan titik. Pasti orang yang dengerin bingung, mendirikan apa? Gitu ya, teman-teman. Nah, itu patokan kita mengetahui apakah build di sini itu verb 2 atau verb 3. Oke, karena build itu verb 2 dan verb 3-nya sama, yaitu build. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha ada which. Itu conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Nah, kemudian hati-hati untuk mencari tahu build di sini apakah verb 2 predikat ataukah verb 3 bukan predikat. Kita lihat kata setelah titik-titik. Ternyata kata setelah titik-titik itu adalah on the Connecticut River. Itu keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat tidak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Ya, berarti ini verb 3 bukan verb 2. Nah, sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alfa salah karena tidak ada predikat. Oke, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah nggak ada yang pilih Bravo ya tadi, teman-teman, karena ada N di situ. Tiba-tiba ada N, sebelumnya ada koma, setelahnya nggak ada subjek predikat. Kemudian setelahnya N itu ada verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3. Di sini yang salah adalah kata N-nya. Nggak jelas fungsinya sebagai apa. Nah, kalau yang Charlie was built itu jelas itu predikat, teman-teman, auxiliary verb. Nah, apakah boleh kita masukkan predikat di sini? Jawabannya tidak boleh. Ada dua alasan. Yang pertama, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Ya. Alasan kedua, kita tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat. Nanti jadi pemborosan predikat. Karena di soal juga nggak ada conjunction, di pilihan Charlie juga nggak ada conjunction. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Itu adalah verb 3. Nah, verb 3 itu atau past participle ya, itu adalah pemendekan dari adjective clause yang pasif, predikatnya pasif. Jadi ini kalau dipanjangkan, anak kalimatnya atau adjective clause-nya berbunyi which was built. Yang dibangun atau yang didirikan. Nah, cara memendekkan adjective clause yang predikatnya pasif gimana? Nah, ya udah tinggalkan verb 3-nya aja, teman-teman. Gitu ya, jadi which was-nya hapus. Nah, jawabannya adalah yang delta itu verb 3. Nanti kalau diartikan, terusan pertama kali di Amerika Serikat yang dibangun di atas sungai Connecticut untuk melintasi sebuah air terjun, mengawali era dari pembuatan kanal atau terusan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang, oke, ada pertanyaan, Sir, boleh diulang yang alfa itu kenapa salah? Nah, yang alfa itu nggak ada predikat, Miss. Build di situ itu bukan verb 2, tapi verb 3. Materi kita chapter 3 dulu. Ya, jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya gimana cara kita menentukan itu verb 2 atau verb 3? Nah, itu chapter 3, materi kita chapter 3, Miss. Caranya gampang, kita harus tahu dulu verb satunya artinya apa. Nah, verb satunya build itu adalah build ya, yang saya tulis tadi. Artinya mendirikan atau membangun. Membangun. Gitu ya. Nah, membangun itu butuh objek nggak, Miss? Pertanyaan saya. Boleh nggak kita bilang, hari ini kita akan membangun? Nah, butuh objek ya, teman-teman. Artinya di setelahnya membangun itu harus dikasih objek. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di setelahnya titik-titik di soal itu ada objeknya nggak? Nah, di setelah titik-titik itu nabrak keterangan, Miss, bukan objek. Yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Nah, keterangan itu nggak bisa jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objeknya? Itu harus dipasifkan. Nah, pasif itu rumusnya cuma 2. Ada yang tahu, teman-teman? Sambil kita ini ya, review ya. Pasif itu kalau di predikat rumusnya apa, teman-teman? Ditulis di chat.
Yang masih ingat atau mungkin sambil buka catatan nggak apa-apa karena mungkin sekali 2 kali kita lupa. Tapi nanti kalau udah sering ketemu, sering saya tanya, mungkin teman-teman nanti akan mulai ingat terus seperti itu. Oke, sepertinya lupa semua ya. Oke, sebenarnya ada yang menjawab? To be verb 3. Betul. Jadi pasif kalau tempatnya di dalam predikat, itu strukturnya adalah to be diikuti dengan verb 3. Nah, tapi di situ nggak ada to be-nya, teman-teman. Kalau misalnya itu to be verb 3, itu bisa jadi predikat. Ya. Nah, kalau dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu memang benar dia pasif, tapi itu bukan predikat. Nah, kalau ada conjunction, ada subjek, tapi kok nggak ada predikat, kita tidak bisa memasukkan jawaban alfa, Miss. Karena nanti kita kehilangan satu predikat. Seperti itu. Gimana, Miss Ayas? Dapat nggak? Materi kita hari pertama ya, mungkin teman-teman sekali 2 kali lupa, that's okay guys. Jadi kata kerja itu tidak semuanya bisa jadi predikat. Makanya di awal sekali chapter 1 saya menjelaskan saya tidak menyebutkan subject verb seperti yang di buku-buku sebutkan atau tutor-tutor yang lain sebutkan. Kebanyakan tutor TOEFL itu menyebutnya subject verb. Nah, saya menghindari penyebutan subject verb. Kenapa? Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Takutnya kalau saya bilang subject verb, semua verb yang teman-teman temukan dianggap sebagai predikat. Takutnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Makanya saya sampaikan chapter 1, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat dan apa aja yang tidak bisa jadi predikat. Di chapter 3 itu saya ulangi lagi dengan menjelaskan juga atau menambahkan materi pasif. Kemudian ada pertanyaan lagi, jadi jawaban itu which was built tetapi disingkat jadi built gitu, Ustaz. Betul, Mister. Jadi itu sebenarnya which was built dipendekkan atau reduce tadi ya, atau bridge tadi menjadi verb 3. Atau kita kembali ke slide pemendekan adjective clause ketika predikatnya pasif, teman-teman. Supaya tidak mengawang-awang gitu ya. Sebentar. Nah, ini ya, pemendekan adjective clause. Jadi adjective clause itu kalau dipendekkan atau di abridge, teman-teman, istilahnya kalau di buku ya, itu abridge atau reduce gitu. Nah, itu tergantung predikatnya. Kalau predikatnya itu dia aktif, itu verb ing. Tapi kalau dia pasif, itu verb 3. Nah, contoh yang pasif tadi gimana? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini yang aktif. Kalau yang pasif misalnya dari which was founded sama kayak which was built ya, dibangun tadi menjadi founded saja. Nah, kalau di soal tadi itu build saja, itu verb 3. Seperti itu, Mister. Jadi itu dari which was built karena lampau ya, kembali ke verb 3 aja. Kemudian ada pertanyaan, dan untuk menentukan apakah verb 2 atau verb 3 bisa dilihat dari kata sesudahnya ya, Ustaz. Nah, itu materi kita chapter 3, Miss. Kita harus pahami dulu arti dari verbnya sebelum kita melihat kata setelahnya. Oke, apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak? Karena kalau tidak butuh objek, memang tidak butuh objek setelahnya, teman-teman. Atau memang harus tidak ada objek setelahnya. Nah, tapi kalau misalkan kata kerja itu butuh objek, kita harus cek dulu ada objeknya atau tidak. Karena kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau dia sudah dipasifkan, jangan lagi dikasih objek. Seperti itu, Miss. Itu materi kita hari ketiga tentang aktif dan pasif. Menentukan apakah verb yang akhirannya ed, apakah dia verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Misal ya, misalkan kalau teman-teman menemukan kata occurred. Nah, occurred itu kata dasarnya adalah occur, artinya terjadi. Nah, terjadi itu tidak butuh objek. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja occurred, setelahnya kok nggak ada objeknya. Nah, ini bukan verb 3, teman-teman, tapi ini verb 2. Karena memang dia dari lahir tidak butuh objek. Jangan dipaksa dikasih objek. Seperti itu. Oke. Nah, tapi bedakan dengan kata misalnya need atau use misalnya ya, yang sering keluar di TOEFL itu kata use, teman-teman. Nah, use itu butuh objek, teman-teman. Ya, kata dasarnya adalah use, artinya menggunakan atau memakai. Nah, menggunakan itu butuh objek. Maka teman-teman kalau menemukan use, cek dulu setelahnya itu ada objeknya atau tidak. Kalau ada objeknya berarti dia verb 2, aktif ya. Tapi kalau nggak ada objeknya, berarti ini verb 3, dia pasif, artinya yang dipakai.
Seperti itu. Seperti itu Miss Dia. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Jadi sebelum Miss lihat kata setelahnya Miss, itu Miss pastikan dulu arti dari kata kerja itu apa? Apakah dia butuh objek atau tidak? Karena memang untuk bab kata kerja itu salah satunya adalah tantangan untuk mengetahui artinya, teman-teman. Itu untuk kata kerja. Itu materi chapter 3. Seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman lupa atau penasaran lagi, boleh deh dilihat rekaman videonya. Karena jangan dibiarkan teman-teman. Lupa, penasaran itu jangan dibiarkan. Sama kayak kita lapar itu jangan dibiarkan. Nanti sakit. Nah kalau kita penasaran atau ingin tahu, cari tahu. Seperti itu. Gitu ya. Nah mungkin ada pertanyaan lagi silahkan. Sebelum kita tutup teman-teman. Nah, ada pertanyaan nih. Jika verb yang tidak butuh objek, contohnya occur tadi, bagaimana menentukan verb 2 atau verb 3, Mister? Saya ulangi lagi, Miss. Kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur tadi ya, itu tidak memiliki bentuk pasif. Jadi dia tidak bisa memiliki verb 3. Seperti itu. Dia tidak bisa memiliki to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak butuh objek, terus ada ed di belakangnya, nah itu bukan verb 3, itu pasti verb 2 teman-teman. Ketika dia berdiri sendiri ya, seperti itu. Nanti boleh deh Miss, coba dicek lagi ya chapter 3 karena sepertinya teman-teman banyak yang lupa dengan materi aktif dan pasif tentang membedakan kata kerja yang tidak butuh objek dan yang butuh objek. Bagaimana mengembangkannya di dalam kalimat. Misalnya gini teman-teman, contoh aja dalam bahasa Indonesia ya. Kita bilang kata kerja membutuhkan. Membutuhkan itu memiliki dua kesempatan di dalam kalimat atau dua bentuk di dalam kalimat. Atau membutuhkan gitu ya. Membutuhkan itu bisa membutuhkan, dia adalah aktif. Dia juga bisa bilang dibutuhkan. Itu pasif. Nah, nanti bentuknya dibutuhkan dan membutuhkan itu sama di dalam kalimat, yaitu misalkan membutuhkan dan yang dibutuhkan ya, itu nanti bentuknya sama, yaitu needed. Nah, cara menentukannya teman-teman lihat setelahnya ada objeknya tidak. Seperti itu. Kalau ada berarti itu membutuhkan, kalau tidak ada itu artinya yang dibutuhkan. Seperti itu, pasif gitu ya. Nah, tapi berbeda dari kasus misalnya kata apa ya, selain terjadi misalnya teman-teman, misalnya adalah jatuh misalnya teman-teman. Jatuh itu tidak memiliki bentuk pasif. Teman-teman coba pasifkan kata jatuh coba. Hati-hati ya, beda jatuh dan menjatuhkan itu beda teman-teman. Saya ulangi lagi, jatuh itu dan menjatuhkan itu beda. Kalau jatuh itu arti bahasa Inggrisnya adalah fall ya. Tapi kalau menjatuhkan itu drop. Tulisannya drop. Nah, kalau menjatuhkan itu bisa aktif, bisa pasif, bisa dijatuhkan. Tapi kalau jatuh itu tidak bisa dipasifkan. Karena beda loh kita bilang saya jatuh sama saya menjatuhkan itu beda. Kalau kita bilang ke orang, "Pak, saya menjatuhkan." Pasti bapaknya tanya, "Menjatuhkan apa?" Gitu ya. Jadi harus dikasih objek. Tapi kalau jatuh, "Pak, saya jatuh." "Oh iya, saya bantu." Nah, pasti orangnya Pak langsung paham. Maksudnya langsung paham itu yang kita sampaikan itu lengkap. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya jatuh, tidak bisa dipasifkan, teman-teman. Jadi nggak punya bentuk verb 3 ataupun to be verb 3. Seperti itu. Nanti boleh deh disilahkan yang saya sampaikan tadi untuk mencari tahu teman-teman, karena ini babnya bab 3 ya, supaya tidak mengulang-ulang, teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai anak kalimat atau dependent clause. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau gitu, thank you so much for today guys. Besok kita lanjut ke listening, oke? Okay? The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night semuanya. See you next time.